Syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali di Rabu siang ini untuk mengikuti kajian tematik. Jadi setiap Rabu Majelis Taklim Robani Rabu siang selalu mengikuti kajian tadabbur, di mana kita sudah mentadaburi secara berurutan surat-surat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari surat Al-Alaq sampai dengan surat yang ke-37 diturunkan urutannya, yaitu surat Al-Qamar, yang alhamdulillah di Rabu minggu lalu sudah kita selesaikan. Nah, Rabu ini khusus karena jatuh di minggu kelima di bulan Juli, kita tidak mengisi dengan kajian tadabbur, tetapi kita isi dengan kajian tematik. Dan alhamdulillah Ustadz Doni Amir Sagab bisa memberikan kajian tematik di siang hari ini dengan tema jika rumah tangga tidak ideal. Nah, alhamdulillah juga di sini hari ini kita mengadakan kajian secara hibrid, yaitu secara offline maupun online, di mana untuk secara offline-nya ini kami semua saat ini berkumpul di Musola Kebayoran Essence, bekerja sama dengan Majelis Taklim Muslimah Kebayoran Essence di Kebayoran Residence, dan jadi alhamdulillah dihadiri oleh Taklim Robani maupun Majelis Taklim Muslimah Kebayoran Essence. Di Musola Kebayoran Essence ini sudah sekitar hampir 20 orang, dan saya lihat di sini di Zoom alhamdulillah sudah hampir 30 orang yang join. Mudah-mudahan kajian tematik siang ini banyak memberikan ibroh atau manfaat, keberkahan untuk kita semua, sehingga kita semua bisa mengamalkannya dan bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Amin ya rabbal alamin. Karena Ustadz sudah siap untuk memberikan kajian, maka kami persilahkan Ustadz Doni untuk memulai kajiannya. Dulu Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Assalatu wassalamu ala al-mab'utsir rahmatan lil alamin, asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Ma'asyiral muslimah wal muslimin rahimakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Biasanya nyebutnya bapak-bapak duluan nih karena bapak-bapaknya minoritas, maka sebut ibu-ibu duluan. Muslimah wal muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa kembali berjumpa. Kali ini ada di masjid, di musolah apa namanya, Kebayoran Essence, dan juga melalui Zoom di layar Bapak Ibu semua di kajian insya Allah Majelis Taklim Rabbani. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk bisa membuka hati dan pikiran kita untuk nanti sharing mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini mengambil tema ketika rumah tangga tidak ideal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita pun istiqomah dalam belajar, mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan bagi hidup kita di atas bumi ini. Sebelumnya ke admin untuk di enable apa screen sharing. Adminnya Bu Ari ya. Ya, terima kasih Bu. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kita to the point saja langsung ya supaya waktu kita insya Allah juga efektif. Ketika rumah tangga kita tidak ideal, ya, bagaimana nih ceritanya? Biasanya kan cari yang ideal. Nah, ini kok kita bahas yang tidak ideal. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, saya kesini dulu ya. Kita sering dengar kalimat baiti jannati, ya. Baiti jannati, artinya apa Bu? Rumahku, surgaku. Ya. Ini adalah bukan hadis Nabi SAW. Saya to the point aja supaya kita langsung efektif. Dan dalam beberapa segi ini akan membuat orang itu kecil hati. Saya pernah begini, ada orang curhat, Ustadz, ya, ibu-ibu ya yang curhat, rata-rata yang curhat itu ibu-ibu Pak, ya 99%, oh cuma 0,1%. Jadi suami saya kok gini Ustadz, begini gitu ya. Terus ujungnya dia tuh ngomong begini, rumah tangga ini jauh sekali dari baiti jannati, cita-cita kita, gitu ya, cita-cita baiti jannati itu. Dari itu saya mikir, waduh, kasihan ya kalau orang tidak dijelaskan bahwa baiti jannati itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kelihatannya bagus gitu ya, tapi di poin tertentu nanti itu orang itu menjadi semacam kecil hati bahwa rumah tangganya tidak baiti jannati gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya pengen tampilkan ini dulu. Sebentar kita ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata itu bahaya Pak. Ya. Merasa tidak puas di rumah tangga itu. Ya, nanti rumah tangga itu setidaknya ada 4 unsur utama, bukan hanya rumah tangga suami istri, tapi anak ada di situ, orang tua, mertua, ipar, itu termasuk juga tuh rumah tangga juga gitu. Jadi orang kalau nggak puas sama rumah tangganya dan tetap menjalaninya, itu bahaya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan salah satu unsur yang bikin nggak puas tadi adalah tolak ukur yang baiti jannati tadi itu, padahal dia tidak ada. Nah, makanya nanti akan kita buka. Tapi saya ingin kasih ini dulu kepada kita semua, Bapak Ibu. Ini penelitian yang dilakukan di Harvard. Menurut Robert Waldinger ini dia adalah direktur keempat dari penelitian ini. Ini penelitian terlama yang pernah dilakukan. Lessons from the longest study of happiness.
Penelitian terlama tentang mengukur kebahagiaan, ya, karena dimulai dari tahun dimulai dari tahun 80 tahun observasi, baru diumumkan kemudian pada tahun 2015 gitu ya, oleh Harvard Medical School. Mengobservasi 724 orang. Sisanya di tahun 2015 tinggal 60 orang yang masih hidup dari 724 orang itu. Dan usianya ketika itu sudah 90-an. Nah, terus mereka 90 tahun hidupnya sehat dan bahagia. Nah, diteliti kan apa yang membuat mereka seperti itu ya. Nah, ini anunya diterbitkan oleh Harvard. Harvard Gazette itu adalah apa namanya tabloid ya dari Harvard Medical School. Jadi rupanya yang membuat orang itu sehat, it was how satisfied they were in their relationship. Seberapa puas mereka dalam rumah tangga mereka. Seberapa puas mereka dalam hubungannya dengan yang berkaitan dengan rumah tangga mereka. The people, yang saya kasih stabilo Bapak Ibu, the people who were the most satisfied in their relationship at age 50 were the healthiest at age 80. Jadi orang yang paling puas akan pencapaiannya, terutama rumah tangganya di usia 50, maka mereka adalah orang-orang yang paling sehat di usia 80. Usia 50 sekarang kita sudah usia. Berarti antara 50-an itulah puas nyesel apa enggak berumah tangga sama dia gitu Ibu ya. Kok apa masih nyesel apa enggak anaknya kok begini gitu ya, atau mungkin punya ipar kok begitu, punya apa, itu yang paling puas terhadap itu yang paling sehat dari penelitian Harvard ini Pak. Yang dirahmati Allah. Nanti saya ingin menyampaikan benang merahnya gitu ya dari Al-Qur'an. Tapi kita ke sini dulu sebentar. Nah, kata Robert Waldinger tadi ya, ternyata bukan soal kesehatan yang apa namanya, tentu saja kesehatan seperti makan yang sehat, olahraga, it matters gitu, tapi ya ini yang saya garis bawahi, the quality of your close relationship that matters. Itu yang paling bobotnya itu, kalau boleh dibilang begitu, yang bobotnya itu paling berdampak kepada kesehatan kita adalah kualitas relationship kita, hubungan kita, terutama tentu saja keluarga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi seberapa puas kita ya. When it comes to relationship, pick quality over quantity. Pick quality over quantity. Nah ini jurnal penelitiannya, tapi sangat detail. Saya pikir nggak usah, poinnya sudah kita sampaikan bahwa dari penelitian 724 orang tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang paling puas terhadap kehidupan yang dia miliki sekarang, artinya keluarganya, itulah yang paling sehat, gitu ya. Dan dari situ kita menemukan ada bahaya, menurut saya terus terang, ketika kata-kata baiti jannati ini tidak dijelaskan secara utuh, sehingga orang semacam punya benchmark yang keliru, benchmark yang tidak ada sebetulnya, ya. Baiti jannati. Jadi ada begini Bapak Ibu. Saya berusaha mudah-mudahan bisa menjelaskannya dengan mudah saja. Jadi baiti jannati itu apa sih maksudnya gitu ya? Karena dia memang bukan hadis Nabi SAW, bukan hadis. Nabi tidak pernah mengatakan itu, baiti jannati itu ya. Sudah banyak para ulama yang menjelaskan mengenai itu, mengenai keabsahan bahwa itu bukan hadis ya. Tapi oke. Baiti jannati itu maksudnya gimana? Nanti sebelum kita buka Al-Qur'an ya. Apakah rumahku di surga ini adalah rumahku di surga, rumahku surgaku artinya adalah rumahku di dunia ini seperti surga? Kalau begitu, besar kemungkinan semua orang akan kecewa. Dan dampaknya nanti tentu saja pada kesehatannya, pada kebahagiaannya. Ya, kalau baik, sederhana aja Pak. Misalkan begini. Surga itu ya, maaf ya Bapak Ibu. Salah satu ciri surga adalah la yasma'una fiha lagwa wala kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Kalian tidak akan mendengar nanti perkataan dusta di surga itu. Kalian tidak akan mendengar perkataan yang tidak perlu, yang tidak ada faedahnya di surga itu.
Berarti kalau baiti jannati ini, rumahku sekarang seperti surga, berarti harus steril dari kata-kata dusta dan kata-kata yang tidak perlu di rumah. Atau mungkin terjemahan atau arti baiti jannati yang mungkin saja nanti cocok dengan Al-Quran adalah apapun yang terjadi di rumah kita di dunia ini, itu merupakan modal untuk kita mendapatkan surga. Gitu. Ya kan? Jadi apapun yang terjadi di rumah kita di dunia ini, ada ipar yang nggak kenal Islam, diajak Islam nggak mau, umpamanya gitu ya. Mertua yang begini, atau orang tua yang bahkan nggak ngerti Islam, ngotot nggak mau diajari Islam, atau anak yang belum mengerti, mungkin bapaknya baru hijrah, anaknya diajari, ya tentu saja dia masih melawan, against dan lain sebagainya. Itu adalah modal untuk bisa dapat surga. Baiti jannati juga nih. Nah, kira-kira dua ini yang mana yang cocok menurut ajaran Al-Quran, itu maksud saya. Sehingga judul kita, ketika rumah kita tidak ideal, rumah tangga kita tidak ideal, responnya bagaimana Bapak Ibu? Yes. Pelan-pelan kita masuk. Langsung aja ya. Jadi kisah di dalam Al-Quran ini mencengangkan menurut saya Bapak Ibu. Karena kisah di dalam Al-Quran justru menjelaskan rumah tangga tuh nggak ideal. Rumah tangga tuh nggak ideal Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau cari rumah tangga yang ideal di dunia ini, kita sudah salah kaprah duluan. Karena di Quran itu rumah tangga nggak ideal. Justru respon kita terhadap rumah tangga kita yang tidak ideal itulah yang akan menjadi investasi untuk dapat surga. Itu maksudnya, kalau baiti jannati diartikan begitu, oke, cocok. Tapi kalau kita ingin membuat rumah kita di dunia ini seperti surga, bahaya. Bahaya. Karena kita akan kecewa. Besar kemungkinan kita akan kecewa. Nggak puas. Dan nggak puas itu nanti berdampak kepada semua hal, termasuk kesehatan kita. Itu maksud saya. Nah, kita buka pelan-pelan. Bahwa rumah tangga di Quran itu dijelaskan rumah tangga yang tidak ideal. Justru nanti responnya bagaimana, itu yang penting. Responnya gimana? Nah, saya buka pertama. Ya, ada setidaknya 5 yang berkaitan dengan rumah tangga yang tidak ideal ini ya, Bapak Ibu. Yang pertama, dari rumah Nabi Yusuf alaihissalam keluar kisah yang diabadikan Allah bahkan sebagai kisah terbaik. Ya. Surat 12 itu di awal surat Allah menyebutkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami sedang membacakan kepadamu kisah terbaik yang pernah ada. Maksudnya kisah Yusuf. Nah, jadi dari rumah Yusuf ini kita menemukan kisah saudara kandung yang tidak ideal. Nah, itu. Jadi kalau kita punya saudara kandung yang tidak ideal, ya kita bukan yang pertama. Dan itu biasa-biasa aja. Karena Nabi Yusuf pun punya saudara kandung yang tidak ideal. Jadi tidak harus kita punya saudara kandung yang ideal, itu maksud saya. Cuma harus kita belajar bagaimana meresponnya. Maksudnya. Gitu. Mana dalilnya? Banyak sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini salah satu kisah favorit saya di dalam Al-Quran. Mungkin nanti kalau saya banyak duit, doain. Saya pernah berpikir, bercita-cita, kita bikin film ini tentang kisah Nabi Yusuf, tapi yang sesuai dengan Al-Quran gitu ya, supaya orang tahu bahwa itu kisah luar biasa itu Bapak Ibu. Kisah Nabi Yusuf itu ya luar biasa. Nah, dimulai dari ayat keempat ketika Nabi Yusuf bermimpi, Nabi Yusuf kecil ya bermimpi, terus beliau cerita kepada bapaknya. Isqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku sayang, aku lihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku. Kata bapaknya begini. Jadi gini Pak, Bapak Ibu, maaf saya lompat-lompat nih ya. Nabi Yakub ini kan nabi, namanya juga nabi gitu ya. Berarti kan anaknya tuh anak nabi ya. Ini anak kan punya bapak nabi nih. Lalu punya kakek juga nabi, yakni Nabi Ishak. Punya buyut juga nabi, yakni Nabi Ibrahim gitu. Jadi ini cicitnya nabi nih mereka ini. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Lah anak-anaknya mereka ini. Ini yang ini. Apa kata Nabi Yakub tentang anak-anaknya? Ketika Nabi Yusuf yang juga anaknya bercerita kepada beliau tentang mimpinya. Kata Nabi Yakub begini, qala ya budaya
La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wahai anakku sayang, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada abang-abangmu. Nanti mereka akan membunuh kamu. Anak Nabi kok pembunuh gitu maksudnya. Nanti poin kedua, anak yang tidak ideal. Anak yang tidak ideal. Jadi saya begini, maksud saya Bapak Ibu, sebelum masuk lebih dalam ya. Kadang-kadang kita ini terlalu terlalu mudah patah ketika menghadapi persoalan rumah tangga. Waduh, anak saya susah sekali Ustadz. Anak ibu belum apa-apa. Anaknya Nabi Yakub tuh pembunuh loh. Itu maksudnya. Al-Quran tuh cerita gitu ke kita supaya kita justru belajar bagaimana meresponnya. Bukan mengeluhnya, tapi bagaimana meresponnya gitu. Ya. Oke, ini soal saudara dulu ya. Nanti bagian ini juga ada tentang anak. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat 8, 10 saudara Nabi Yusuf minus Bunyamin ya. Jadi mereka kan ber-12 tuh ya. Kebetulan juga suratnya surat ke-12 tuh ya. Ber-12. Jadi 10 saudara Nabi Yusuf yang dari lain ibu nih kumpul. Yang tua, yang paling tua dari mereka bilang begini sama adiknya yang 9, ngomong begini. Izqalu, dia bilang begini yang tua ya. La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Itu Yusuf dan saudaranya si Bunyamin kok lebih disayang ya sama bapak kita daripada kita? Kok lebih disayang oleh bapak kita daripada kita? Wa nahnu usbah, padahal kita yang lebih layak, yang lebih berhak. Inna abana lafi dhalalin mubin. Sungguh bapak kita ini sudah sesat, sudah keliru banget bapak kita ini. Anak Nabi bilang begini, saudara Nabi. Jadi maksud saya, kalau kita mau komplain tentang saudara kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mestinya kita banyak-banyak baca surat Yusuf. Gitu. Saudara kita belum ada apa-apanya. Tapi Ustadz, dia kok ngomongnya gitu sama saya gitu. Gitu. Waduh, dia kan adik saya, mestinya dia hormati saya dong. Saya kan ini kakaknya. Saudara kita belum ada apa-apanya dibanding saudara Yusuf. Gitu. Jadi siapa kita dalam hal ini gitu aja ngeluh gitu kira-kira begitu ya. Justru responnya yang mesti kita pelajari. Oke. Akhirnya 9 saudaranya yang lain ini karena tadi diprovokasi sama abangnya yang paling tua, izqalu la yusufu aku ahabbu ila abina binna wa nahnu usbah tadi itu 9-9-9-nya ngomong begini, uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan, kita bunuh saja Yusuf atau kita buang dia ke tempat yang jauh supaya bapak kita tidak lagi memberikan kasih sayangnya kepada Yusuf dan nanti dapatnya kepada kita. Anak Nabi merencanakan seperti itu. Saudaranya Nabi Yusuf merencanakan kita bunuh saja. Kita buat pembunuhan. Kita buat rencana skenario pembunuhan. Atau kita buang saja Yusuf ini ke tempat yang jauh. Itu ya. Jadi saking luar biasanya. Ya, aduh, kebayang ya wajah-wajah saudara-saudara kandung kita. Mereka semua baik-baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nanti kita buka responnya. Sekarang kita buka dulu kisah-kisah rumah yang tidak ideal. 1, saudara kandung diwakili oleh Nabi Yusuf. Nanti kita buka responnya di ujungnya. Yang kedua, kisah tentang Nabi Nuh yang memiliki anak yang tidak ideal, Bapak Ibu. Tenang aja, kalau anak kita nggak ideal, kita masih hidup, dia masih hidup, tenang aja. Jangan putus asa, jangan patah arang. Aduh, kayaknya nggak bisa nih anak saya. Jangan ngomong gitu, Bapak Ibu. Tenang aja. Anak Nabi Nuh lebih dahsyat lagi gitu maksud saya. Gitu ya. Quran surat Hud surat ke-11 ayat 43. Jadi si anak Nabi Nuh ini yang juga oleh para sebagian mufassir disebut namanya Kan'an. Dia waktu diajak sama bapaknya untuk naik ke atas perahu atau bahtera Nabi Nuh, dia nggak mau. Dia bilang sa'awi ila jabal. Saya akan berlindung ke gunung. Ya'simuni minal ma', saya akan pasti aman dari situ. Artinya ini Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menunjukkan bahwa anak yang tidak mau didakwahi oleh orang tuanya, padahal orang tuanya nabi. Tidak mau didakwahi oleh orang tuanya. Tadi anak Nabi Yakub nih, anak Nabi Yakub juga ya. Luar biasa nih. Tadi baru mereka bicara tentang saudaranya. Nanti sekarang
sebagai anak juga mereka sangat jauh sekali dari kata ideal, ya. Pada ayat ke-16 dan 17 masih di surat Yusuf tadi. Mereka bikin drama sedemikian rupa, waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka datang kepada bapaknya pura-pura nangis. Nangisnya luar biasa kencangnya gitu ya. Mereka mau bilang berita bohong kepada bapaknya. Qalu ya abana inna zahabna nastabiq wa tarakna Yusuf inda mata'ina. Kami main lari-larian terus lagi seneng-seneng begitu, kami lupa ngelihat Yusuf. Fa'akalahu zi'b, kemudian Yusuf dimakan oleh serigala. Kata mereka bikin berita bohong. Wa ma anta bimu'minin lana, tentu engkau tidak akan percaya kepada kami walaupun sadikin, walaupun kami berusaha untuk menjadi orang yang benar, ya, kira-kira begitu. Jadi kebohongan mereka bukan kebohongan kaleng-kaleng, jadi bukan kebohongan receh-receh, kebohongan membunuh saudaranya, disampaikan itu kepada bapaknya dalam berita yang bohong. Jadi luar biasa anak Nabi Yakub dan anak Nabi Nuh alaihissalam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tolong kalau kita lihat anak kita, segimanapun anak itu sekarang, insya Allah tidak akan seburuk anak Nabi Nuh, tidak akan seburuk anak Nabi Yakub alaihissalam. Tinggal nanti responnya bagaimana kita nih sebagai orang tua, ya. Berikutnya, tadi sudah saudara, yang kedua tadi apa? Anak. Nah, sekarang istri. Nah, bapak-bapak ya. Contoh istri yang tidak ideal. Ya. Contoh istri yang tidak ideal. Jadi siapa? Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihi salam. Nah, itu ya. Jadi memang jangan buru-buru, aduh istri saya begini, aduh istri begini. Tenang aja. Kita lihat dulu nanti tolak ukurnya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nah, kira-kira istri kita sejelek itu enggak gitu ya, sifat dan karakternya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ntar bagian ibu-ibu berikutnya ya. Supaya adil ya. Surat 66, surat At-Tahrim, Bapak Ibu. Memang luar biasa. Ayat ke-10 tentang istri-istri yang tidak ideal. Ayat 11 tentang suami yang tidak ideal. Tentang suami yang tidak ideal. Ayat 10 dulu. Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah jadikan perumpamaan, pelajaran bagi kita semua, istri-istri, bahkan Allah menyebut di sini istri-istri yang kafir. Padahal Nabi Nuh dan Nabi Lut tinggal dengan istri ini sampai akhir. Tapi karena mereka mengkhianati kedua suaminya, maksudnya suami masing-masing gitu ya, Allah di ujungnya melabel mereka dengan kafir. Karena tahta abdaini min ibadina salihin, kedua istri ini berada dalam pengawasan dua hamba kami yang soleh. Fakhanatahuma, lalu mereka berkhianat, ya, dari suami-suami tersebut atau dari suami mereka tersebut. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, maka mereka tidak punya kekuatan apapun di sisi Allah untuk menolong mereka, dan masuklah kalian berdua kepada neraka bersama orang yang masuk neraka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi ini kalimatnya menarik di sini, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Yang pertama, buat pelajarannya buat bapak-bapak. Kalau istri kita cerewet, Bapak Ibu yang dirahmati, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau istri bapak cerewet, semua istri juga cerewet ternyata. Tapi selama istri kita tidak seburuk istri Lut dan Nuh, gitu ya. Lut dan Nuh saja tinggal bersama istrinya sampai akhir. Artinya kita bisa membayangkan bagaimana anunya tuh di situ tuh, apa namanya, dinamikanya, bagaimana dakwahnya Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihissalam. Nanti ada bottom line-nya memang. Seorang istri itu bagaimana bottom line-nya. Seorang suami juga ada bottom line-nya yang tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, akad pernikahan itu bisa dibatalkan. Tapi selama bottom line itu tidak tersentuh, masih ada di atas bottom line, jangan cari istri yang ideal. Nggak ada istri yang ideal. Istri yang ideal nanti ada di surga. Istri bapak masuk surga jadi istri yang ideal. Gitu. Nah, yang menarik untuk ibu-ibu, sebelum nanti saya masuk ke ayat ke-11-nya, untuk ibu-ibu ada kalimat begini, Bu.
Fakhonatahuma, kedua istri ini berkhianat kepada suaminya. Ya, ini penting untuk saya sampaikan. Mungkin ini kajian tafsir yang cukup dalam, tapi nggak apa-apa. Fakhonatahuma, berkhianat mereka kepada suami-suami mereka. Terus ada fa'atof di sini. Fa'atof ini bertujuan menunjukkan sebab akibat. Karena mereka berkhianat kepada suaminya, lalu kalimat Allah, falam tughniya anhuma minallahi syai'a. Maka kedua istri ini tidak mendapatkan kekuatan apapun untuk membelanya di hadapan Allah. Karena apa? Karena berkhianat kepada suaminya atau karena durhaka kepada suaminya. Itu maksudnya. Ada kalimat fa-nya di situ. Jadi maaf ya, seorang istri yang durhaka kepada suaminya, maka dia tidak mendapatkan kekuatan apa-apa di sisi Allah untuk membela dirinya nanti. Nah, tapi tentu saja bottom line-nya tadi ya, yang berkhianat seperti apa. Kok jadi diem ini ya? Nah, ini istri, bapak-bapak ya, istri yang tidak ideal. Jadi udahlah, istri nggak ada yang ideal Pak di dunia ini. Bahkan istri Nabi Muhammad SAW pun ya dalam surat yang sama ini nanti di ayat yang ketiga pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung, yakni Siti Aisyah radhiyallahu anha karena menyudutkan Nabi atas kecemburuan beliau kepada istri yang lain lah kira-kira begitu. Oke, sekarang yang keempat, rumah tangga yang tidak ideal, yakni ketika suami ibu-ibu tidak ideal. Tadi istri ya, sekarang suami biar adil. Allah pun begitu adil. Habis istri dibahas lalu suami. Siapa ibu-ibu yang dirahmati Allah? Tolak ukur suami yang tidak ideal itu bottom line-nya itu adalah siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Ibu-ibu. Jadi ada seorang ibu begini ke saya, Ustadz, ya, suami saya ini, aduh, kenapa Bu? Saya bangunin sholat subuh, malah dia yang marah sama saya. Terus, ya saya kesel, Ustaz. Ini kan untuk akhirat. Saya ingetin dia baik-baik, disuruh bangun sholat subuh, malah dia yang marah. Terus, saya kepingin cerai saja, bisa untuk ini, Bu, gimana Ustaz? Ini kan soal agama. Saya bilang, Bu, suami ibu sholat nggak? Habis marah-marah itu dia sholat. Sholat sih Ustaz, udah hampir matahari, katanya gitu ya. Selama dia masih sholat, nggak boleh ibu mengajukan cerai cuma gara-gara dia dibangunin sholat terus marah-marah. Kenapa? Siti Asiyah saja hidup dengan suaminya yang laknat ini sampai akhir, Bapak Ibu. Sampai akhir. Ya, ini siapa? Fir'aun. Kalimatnya ayat 11. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun. Allah jadikan pelajaran bagi perempuan-perempuan yang solehah justru istri dari Fir'aun. Istri dari Fir'aun. Nah, jadi kuat dugaan Fir'aun yang dimaksud ini bukan Fir'aun yang tenggelam di... jadi Fir'aun itu rupanya adalah simbol raja gitu ya, simbol raja. Nah, jadi Fir'aun yang ini yang mengadopsi Nabi Musa itu bapaknya. Nah, anaknya itulah yang kemudian mengejar Nabi Musa dan kemudian meninggal mati di laut merah itu. Jadi yang dimaksud itu bukan Firaun yang ini. Menurut penjelasan para ulama. Ya, makanya Siti Asiyah tinggal bersama dengan Firaun ini. Walaupun dia juga terlaknat juga karena dari perkataan Siti Asiyah sendiri, izqalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, bangunkan buat saya nanti rumah di surga dan jauhkan saya dari Firaun dan perbuatannya. Jadi perbuatannya rusak juga ini Firaun yang ini, gitu ya. Wa najjini minal qaumi zalimin, dan jauhkan saya dari orang-orang yang zalim. Tapi poinnya adalah tentu ibu-ibu, walaupun suami ibu nggak ganteng seperti siapa ada yang Korea itu loh sekarang gitu ya. Atau mungkin sholat subuhnya udah menjelang mau tapi insya Allah tidak sejahat Fir'aun. Jadi jangan buru-buru putus asa, jangan buru-buru kecil hati, jangan buru-buru aduh gak ideal rumah tangga saya, aduh gagal saya, tidak baik nanti. Tidak, jangan. Justru disitulah lapangan untuk investasinya ini.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu ya. Tinggal jangan sampai kita menjadi bahan investasi buat pasangan hidup kita. Berarti kan kita yang keliru kalau gitu ya. Kita suami istri, ya kan? Jangan sampai kita jadi bahan investasi istri kita gitu. Dia sabar sama kita terus akhirnya dia masuk surga gara-gara kita tidak berubah. Sebaliknya gitu juga, jangan sampai ibu-ibu jadi bahan investasi buat suaminya gitu ya. Seperti Fir'aun dan juga tadi Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihissalam. Tinggal nanti bagaimana mereka meresponnya. Oke, yang kelima Pak, Bapak Ibu. Rumah tangga yang tidak ideal itu diwakili atau dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki ayah sangat tidak ideal. Artinya apa? Orang tua kandungnya nggak ideal. Gitu. Nah, jadi kalau kita punya orang tua kandung yang susah disuruh sholat, susah diajar, tenang aja. Yang penting bagaimana kita meresponnya. Udah, itu aja. Jangan buru-buru, aduh saya ini, aduh kurang banget kok hidup saya begini banget, orang tua saya kok begitu. Jangan Bapak Ibu yang jangan. Apalagi kalau kita gampang ya mudah mengatakan, aduh saya dulu gak diajari gaji Ustadz sama orang tua saya. Nah, jangan Bapak Ibu. Ya, kenapa? Nabi Ibrahim attitude-nya nggak gitu kepada bapaknya. Padahal bapaknya ini apa ya, bosnya orang kafir kira-kira begitu. Membunuh anaknya sendiri, disuruh dibakar loh Bapak Ibu. Anaknya sendiri. Nabi Ibrahim disuruh dibakar oleh bapaknya. Bosnya orang kafir waktu itu. Nah, jadi bapak ibu kita tidak sekejam atau tidak sejahat bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mana dalilnya? Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Surat Maryam mulai dari ayat ke-41. Kalimat Allah, wazkur fil kitabi Ibrahim, dan jelaskanlah atau ceritakanlah tentang hambaku di dalam kitab ini, yakni Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya, beliau adalah seorang nabi yang betul-betul siddiq atau memegang kebenaran, keteguhan kebenaran. Iz qala li abihi, ketika dia berkata kepada bapaknya, yakni Azar nama bapaknya ya. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, wala yubsir, dan tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'a, dan tidak bisa memberikan mudarat atau memberikan pertolongan apapun kepada engkau, kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Lalu apa jawaban bapaknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada ayat 46 dan 47-nya. Kita langsung lompat aja. Kata bapaknya setelah didakwahi oleh anaknya Ibrahim, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Kata bapaknya, kamu ini benci sama Tuhan saya. Gitu, kata bapaknya. La illam tantahi la arjumannak. Kalau kamu tidak berhenti mengolok-olok Tuhan saya akan merajam kamu sampai mati. Rajam itu dilempari batu sampai mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Segitunya gitu ya. Bapaknya Nabi Ibrahim itu ya. Jadi kalau kita punya bapak yang kira-kira gimana lah gitu ya. Saya punya cerita begini Bu. Pak, ada seorang, jadi saya jadi ingat ya. Ada seorang jamaah tuh cerita ke saya, Ustadz, ya. Saya ini punya bapak, tapi bapak saya itu maaf ya katanya gitu ya. Bapak saya itu semasa mudanya itu bajingan, Ustadz, katanya gitu. Bajingan gimana Bu? Dulu waktu saya kecil, saya SMP, SMA, bapak saya tukang minum. Jadi kalau pulang itu ibu saya dipukulin, duit dagangan warung kami diambil, terus dia pergi lagi nggak pulang-pulang. Nanti pulang seminggu dalam keadaan begitu lagi, mabuk-mabuk, ambil uang, paling tidur sebentar, pergi lagi dan seterusnya. Sampai akhirnya suatu saat dia nggak balik-balik lagi, kata ibu ini kepada saya. Terus Bu, nah sekarang sudah tua ini, ibu saya sudah wafat. Dia datang Ustaz, sudah sakit-sakitan, sudah sakit sakit ini minta dirawat oleh kami, oleh saya dan adik-adik saya. Nah, ibu ini anak pertama. Saya terus terang berat, katanya. Karena perilaku beliau dulu begitu, Ustaz. Gimana ya caranya? Nah, saya bilang, Bu, ibu pengen jawaban the hardest way apa the easy way? Mau jawaban yang to the point saklek apa ini? Ya langsung aja lah, Ustaz. Saya bilang, bapaknya ibu apa pernah pengen membunuh ibu, membakar, pengen ibu ditaruh di tungku terus dibakar gitu, pernah nggak? Nggak pernah lah katanya gitu. Nggak lah Ustadz, nggak. Terus pernah nggak bapaknya ibu tuh, ibu ditaruh di tanah
semua dilempari pakai batu sampai mati. Ya nggak pernah lah Ustadz, katanya gitu. Berarti bapaknya ibu belum apa-apa. Dibandingkan siapa? Bapaknya Nabi Ibrahim. La arjumannak, saya rajam kamu, kata bapaknya. Rajam itu Pak, ditanam gitu, kaki setengah gitu, palanya dilempari pakai batu sampai mati. Itu maksudnya. Kalau kamu nggak berhenti, saya lempar sampai mati. Akhirnya Nabi Ibrahim akan pergi meninggalkan bapaknya, dan kemudian nanti balik lagi, terus akhirnya patungnya dihancurin, benar-benar dibakar beneran Pak. Bapak Ibu, kita tahu kisahnya, jadi dibakar beneran. Yang membuat beliau tidak mati, tidak wafat hanya Allah saja. Nah, jadi sampai segitunya bapak Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita bapak kita, maaf ya, seperti si ibu tadi terus lantas tidak mau dirawat, loh hebat mana kita sama Nabi Ibrahim? Ya, siapa yang lebih hebat? Apakah kita lebih hebat dari Nabi Ibrahim? Tentu tidak. Kenapa? Karena respon Nabi Ibrahim luar biasa. Ya, nanti kita buka responnya. Tapi ini ayat 47 dulu. Langsung begitu Nabi Ibrahim bilang, sarajam kamu, kata bapaknya gitu ya. Atau gini deh, kamu pergi aja yang jauh dari saya. Ya, wahjurni, tinggalkan saya, malia, yang jauh sekalian, jangan kembali lagi. Dan ini beneran, bukan sekedar marah. Apa kata Nabi Ibrahim? Jawaban respon langsungnya beliau kepada bapaknya. Qala salamun alaika. Salamun alaika. Nabi Ibrahim bilang, semoga Allah melimpahkan keselamatan, ketentraman buat bapak. Aduh. Itu, Pak. Jadi jangan sampai kita gelap mata, mungkin orang tua sekarang sudah tua, sensitif gitu ya. Terus kita merasa lebih hebat dari Nabi Ibrahim. Lanjut kalimatnya, Nabi Ibrahim bilang begini, sa'astaghfiru laka rabbi. Saya akan selalu mintakan ampun buat Bapak kepada Tuhan saya. Nabi Ibrahim, innahu kana bi hafiya. Sungguh Allah itu, Rabb saya itu sangat baik kepada saya. Habis itu beliau pergi. Beliau balik lagi nanti, mendakwahi lagi bapaknya. Tidak diterima, dibakar hidup-hidup. Tetap beliau mendoakan bapaknya. Nah ini. Jadi bapak ibu kita yang tidak ideal, bapak ibu yang dirahmati Allah, insya Allah tidak sebejat bapak Nabi Ibrahim. Tapi alangkah sombongnya kita kalau respon kita kepada orang tua kita kok lebih hebat dari Nabi Ibrahim alaihissalam, itu maksudnya. Berikutnya Pak, yang kelima. Tadi kelima ya. Maaf, ini ke-6 berarti Bu ya. Maaf, ngetiknya lagi sambil agak-agak ngantuk rupanya saya. Nomor 6. Nabi Musa. Kisah Nabi Musa ini menjelaskan kepada kita orang tua angkat. Karena Fir'aun itu, Nabi Musa itu tinggal di rumah Fir'aun dari kecil. Atau ini adalah kias juga kepada yang namanya mertua. Ya, mertua. Gitu ya. Karena mertua itu kan bukan orang tua kandung kita, tapi dia orang tua kita juga, gitu ya. Kenapa? Karena dialah yang membesarkan istri kita atau suami ibu-ibu, mertua. Nah, ini diwakili oleh Nabi Fir'aun. Nabi Fir'aun lagi. Nabi Musa yang tinggal di rumah Fir'aun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi istri Fir'aun, yakni Siti Asiyah, bilang sama Fir'aun, wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu ainin li walak. Kita angkat saja anak ini sebagai anak kita, akan menjadi penyejuk mata kita, ya. Jangan dibunuh dia, la taqtuluhu asa ayyan fa'ana, mudah-mudahan dia memberikan manfaat bagi kita, au nattakhidahu walada, kita angkat dia sebagai anak kita, wahum la yash'urun, saat itu mereka tidak tahu bahwa Allah sedang memainkan skenario-nya kepada mereka. Tapi intinya diangkat menjadi anak, tinggal di rumah Fir'aun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atas bujukan istri Fir'aun. Nah, sekarang begini. Setelah 6 contoh tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari awal ya, dari ulang dulu supaya nggak keliru. Punya saudara yang tidak ideal, adik, kakak yang tidak ideal. 2, punya anak yang belum ideal, contoh Nabi Nuh, Nabi Yakub. Kemudian punya istri yang tidak ideal nih Bapak-bapak kita. 4, punya suami yang tidak ideal, ibu-ibu, ya. Punya orang tua yang tidak ideal, kita semua seperti Nabi Ibrahim mungkin, ya.
punya orang tua angkat atau mertua yang tidak ideal. 6, total ada 6 ya, Bapak Ibu. Contoh bagaimana rumah tangga tidak ideal. Ya. Nah, bagaimana respon mereka terhadap rumah yang tidak ideal itu? Respon itu di dalam Al-Quran itu diceritakan Allah supaya jadi contoh buat kita. Itu maksudnya, Pak. Jangan Al-Quran ini cuma dibaca saja bagus, tajwidnya benar, bacaannya indah, terus udah, jangan. Itu panduan hidup. Contoh itu buat kita. Kenapa ada cerita itu di dalam Al-Quran? Supaya kita ngambil pelajarannya. Oh, jalannya begitu toh. Oh, kalau saya punya orang tua yang tidak ideal, oh harusnya seperti Nabi Ibrahim dong tolak ukurnya. Kalau saya punya saudara yang tidak ideal, Nabi Yusuf dong tolak ukurnya. Kalau saya punya istri yang tidak ideal, Nabi Nuh dan Nabi Lut lah tolak ukurnya. Ibu-ibu kalau punya suami yang tidak ideal, standar ukurnya, benchmarknya Siti Asia. Bapak Ibu. Jadi kita nih relax. Puas tadi ya, penelitian Harvard tadi, satisfied, tenang aja. Karena benchmarknya, tolak ukurnya itu apa istilahnya itu? Apa istilahnya? Threshold ya, threshold istilahnya itu. Ambang batasnya tuh jangan dipersempit. Kalau dipersempit kita sendiri yang rugi, nggak pernah bahagia. Anak misalnya, oh, anak saya kok begini banget, tenang aja. Ya, anak kita sudah sudah segagal anak Nabi Nuh belum? Tentu belum. Gitu. Ya, tenang aja, santai aja. Yang penting apa yang harus dilakukan kan begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Pertama, tadi sebagai saudara. Di Bapak Ibu, respon Nabi Yusuf kepada saudaranya. Ditolak ukurnya ya. Setelah Nabi Yusuf dibunuh oleh saudaranya, cuma qadarullah saja beliau tidak mati, tidak meninggal. Waktu berjalan, Nabi Yusuf kemudian menjadi seorang pembesar, seorang menteri keuangan lah kira-kira kalau seperti zaman sekarang itu Bapak Ibu ya, di sebuah negara adidaya besar. Nah, lalu giliran sekarang ada abang-abangnya yang butuh bantuan beliau. Lalu beliau mengatakan, saya ini Yusuf, dulu kalian berbuat buruk kepada saya. Abang-abangnya bilang begini kepada Nabi Yusuf pada ayat ke-91 tuh Bapak Ibu ya. Kalimatnya, qalu tallah laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in, kata mereka. Nanti mereka bilang 2 kali khati'in ini, pertama kepada Nabi Yusuf dan kepada Nabi Yakub. Kata mereka, sungguh demi Allah, Allah telah melebihkan kamu di atas kami, dan sungguh kami ini berdosa atas perbuatan kami kepadamu. Begitu saudaranya bilang seperti ini, bayangkan sudah dibunuh loh. Cuma qadarullah saja belum mati gitu ya. Lalu Nabi Yusuf bilang kalimat yang luar biasa. Kata Nabi Yusuf kepada abang-abangnya, qala la tasriba alaikumul yaum, wahai abang-abangku, mulai hari ini dan selama-lamanya kalian tidak akan pernah mendengar dari mulut saya ini mengungkit apa yang sudah pernah terjadi dulu. Close, case close. Case close. Gak ada. Jadi ini dulu yang pertama dijamin oleh Nabi Yusuf. Ini dulu yang pertama. La tasriba alaikumul yaum. Mulai hari ini dan seterusnya, mulut saya tidak akan pernah bicara tentang apa yang pernah kalian lakukan dulu kepada saya. Tutup buku, selesai. Ya. Kadang-kadang kita kisah 30 tahun lalu masih jadi omongan juga. Kamu dulu kan saya yang nolong sekolahmu. Kalau kamu dulu nggak saya tampung di rumah saya, sekolah dari mana kamu? Itu. Dulu kan saya yang nolongin kamu sekolah. Aduh, jauh sekali dari bagaimana harusnya kita. Jadi maksud saya, inilah modal untuk masuk surga. Baiti jannati, rumah kita yang tidak ideal ini, kalau kita meresponnya sesuai dengan arahan Quran, itu yang jadi modal kita supaya masuk surga. La tasriba alaikumul yaum, kalimat pertama Nabi Yusuf. Mulai hari ini tidak akan ada lagi kalian akan mendengar, tidak akan pernah kalian mendengar dari mulut saya mengucapkan atau menceritakan bicara tentang apa yang kalian pernah lakukan kepada saya. Lanjut, yaghfirullahu lakum, saya doakan semoga Allah mengampuni kalian. Saya doakan semoga Allah mengampuni kalian. Kalimat yang paling luar biasa belakangnya, wa huwa arhamur rahimin, jangan putus asa abang-abangku, Allah itu Maha Penyayang yang paling menyayangi kalian. Dimotivasi, Pak. Gitu ya. Dimotivasi abang-abangnya itu. Jangan putus asa abang-abangnya. Gitu.
Waduh, jadi inilah standar menjadi saudara yang benar, Bapak Ibu. Kalau kita pengen jadikan rumah kita di sini ini menjadi investasi surga kita. Baiti jannati. Ya, jadi baiti jannati, bukan baiti jannati di sini, bukan. Kalau baiti jannati di sini nggak akan ketemu kita. Ya, pasti ada yang tidak ideal. Justru baiti akan jadi jannati nanti. Ya. Ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Mensyukuri saudara itu perintah Allah kepada kita tuh. Mensyukuri saudara itu. Mana dalilnya? Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, dan juga doa yang sama pernah dilantunkan Nabi Sulaiman pada surat An-Naml nih Bapak Ibu ya. Kalimatnya begini. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta iza balagha asyudda wa balagha arba'ina sanah qala. Nah, ini doanya qala. Doanya apa? Rabbi auzi'ni. Ya Allah, bantulah saya. Untuk apa? Dua hal. An ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, bantulah saya untuk bisa mensyukuri dua hal yang disyukuri oleh kita. Allah minta kita mensyukurinya. Yang pertama, ya Allah, bantulah saya mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada saya. Ini kalau yang pertama ini gampang, Pak. Kita tahu, alhamdulillah badan saya sehat, saya bersyukur. Alhamdulillah rezeki saya lancar, saya bersyukur. Alhamdulillah nikmat yang datang kepada kita gampang disyukuri. Tapi yang kedua ini yang sulit. Ya Allah, mampukan saya mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada saya, dan mampukan saya mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tua saya. Lah, kok nikmat yang diberi kepada orang tua kita, loh kok kita yang mensyukuri? Kata para mufasir, ini yang dimaksud nikmat tertinggi yang pernah diberikan Allah kepada orang tua kita, tentu saja adalah anak-anak beliau yang notabene merupakan saudara kita. Gitu? Betul nih Pak? Kok jadi diem ini Bapak Ibu ya? Oh ya. Jadi ketika orang tua kita punya anak, notabene itu kan saudara kita kan, itu nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada beliau. Tapi oleh Allah kita yang diperintah mensyukurinya. Artinya apa? Kita berbuat baik kepada saudara kita, adik atau kakak kandung kita, kandung ya, seayah, bukan kandung saja, seayah. Kenapa seayah? Karena itu nasab. Seayah. Umpama, maaf ini, umpama. Ayah kita punya istri dua, umpamanya. Ada saudara kita dari ibu yang lain. Tapi ayahnya sama seperti ayah kita. Nah itu berarti kandung lah istilahnya begitu. Seayah. Kata Allah, mampukan saya mensyukuri nikmat yang kau beri kepada saya. Sekarang sehat, makan kok enak, aduh. Tapi yang kedua, wa ala walidayya, dan juga nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tua saya, mampukan saya mensyukurinya. Bentuk syukurnya apa? Hubungan baik dengan saudara kita. Bapak Ibu itu maaf ya, kita buka sebentar ke sini ya. Mampu mensyukuri keberadaan saudara kandung kita, saudara seayah kita, adalah syarat kunci untuk Anda mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Mana dalilnya? Lanjut kalimat. Ini wawunya wawu a'tof ini Bapak Ibu ya. Dalam kaidah tafsir ini wawunya wawu a'tof. Wawu a'tof itu artinya kesambungan, gak boleh dipisah. Wawu a'tof lagi. Ya, wawu a'tofnya maksudnya awalnya yang pertama itu dua, kemampuan mensyukuri nikmat yang Allah beri kepada kita dan Allah beri kepada kedua orang tua kita, yakni saudara-saudara kita, akan menghasilkan apa? Berikutnya, wa an a'mala sholihan tardoh, akan menghasilkan amal soleh yang kita bisa lakukan dan diridhoi Allah. Yang ketiga ini luar biasa. Wa aslih li fi zurriyati, dan perbaikilah saya serta anak cucu keturunan saya. Jadi anak cucu keturunan yang baik itu kuncinya adalah seberapa baik Anda memperlakukan saudara-saudara kandung Anda. Karena itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Perintah Allah, kita yang mensyukurinya. Aduh Ustaz, adik saya tuh
Kalau datang giliran minta duit doang. Abangnya ini sakit mana ada, nggak pernah. Tenang aja Pak. Itu kunci dia. Dia itu kunci. Kalau dia masih ada hidup di dunia ini, dia itu kunci loh. Kunci apa? Kunci kita dapat surga. Kunci kita ridho, Allah ridho sama kita. Kunci kita supaya dapat anak yang soleh dan soleha. Kuncinya ada di mana? Di bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kandung kita dengan baik atau tidak. Gitu ya. Coba umpama nih Bapak Ibu ya, umpama biar mudah lagi. Umpama umpama Bapak Ibu misalkan apa? Ada orang yang terhormat lah umpama gitu ya, misalkan siapalah gitu ya. Atau wali kota atau siapa gitu ya. Bapak Ibu ini nggak suka minum kopi misalkan. Lah, tahu-tahu sama si wali kota dibikinin kopi. Ayo minum kopi Pak, ini saya yang buat loh. Mau tidak mau Bapak Ibu akan minum kan? Supaya menghormati yang memberi, toh? Menghormati yang memberi. Nah, itu saudara kandung kita pernah minta nggak? Kita pernah minta nggak? Ya Allah, saya pengen punya saudara kandung kayak dia. Nggak pernah minta, Pak. Maksudnya itu hadiah yang Allah beri sama kita, prerogatif Allah, Allah yang tentukan semuanya ini, saudaramu. Gitu. Maksud saya, kalau kita menghargai yang memberi, seperti kopi tadi, nggak suka pun kita minum. Demi menghargai yang memberi, toh. Menghargai yang memberi. Nah, jadi saudara kandung, saudara seayah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah kunci supaya kita mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka masih ada di atas dunia ini, mari kita jadikan dia investasi supaya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho kepada kita. Yang jelas pasti saudara kita tidak seburuk saudara Yusuf. Nah, kira-kira begitu ya. Yang berikutnya, tadi anak yang tidak ideal. Bagaimana cara merespon jadi anak yang tidak ideal nih Bapak Ibu ya. Nabi Nuh pernah mencontohkan itu kepada kita. Surat Hud ayat 42. Kalimatnya begini. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibal. Air itu sudah naik setinggi gunung. Ya, banjir besar, bandang. Tadi kami cerita-cerita tentang tsunami di sini sama Bapak tahun 2004. Tsunami itu kalau di kampung saya di Melabuh, Pak, masih ada itu batasnya itu di masjid yang tidak tumbang itu dekat rumah nenek saya, namanya Masjid Nurul Huda. Jarak dari sini ke pos satpam tuh laut. Semuanya rata sama tanah, cuma dia sendiri yang nggak hancur, yang nggak roboh sama sekali masjid itu ya, Masjid Nurul Huda itu. Lalu airnya jalan, pas balik itu air itu berlumpur, Pak. Jadi ada bekas lumpurnya di langit-langit, ya dididik sampai langit-langit itu. Nah, oleh panitia masjid atau DKM, yang lainnya dicat, yang itu dibiarin, bahkan dikasih tanda, dikasih tulisan. Inilah dulu bekas lumpur tsunami itu segitu, Bapak Ibu. Dan masjidnya tinggi, Pak. Kalau ini berapa meter kita ya, siling ini? 3,5 kali ya. Oh, kalau itu tinggi Pak, karena masjid lama gitu ya, tinggi. Saya nggak tahu lah berapa meter, tapi itu lumpurnya tok, bukan airnya, lumpur waktu balik, airnya balik ke laut itu ternyata mengandung lumpur Pak. Nah lumpurnya itu segini, waktu ngedep lumpurnya itu ya, sampai berbekas. Nah ini setinggi gunung Pak. Kalau di zaman Nabi Nuh ini setinggi gunung tsunami-nya itu ya, Kaljibal, setinggi gunung. Nah, disitulah Nabi Nuh masih tetap berdakwah kepada anaknya. Nabi Nuh manggil anaknya, wanada Nuh bedah. Nuh memanggil anaknya, wakana fi ma'zilin, anaknya di tempat yang jauh. Ini menunjukkan kepada kita di tempat yang jauh saja, di akhir sudah melihat air yang sedemikian besar, Nabi Nuh tidak berhenti mendakwahi anaknya. Kata Nabi Nuh, ya bunayyar kam ma'ana. Ayo anakku naik sini. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu bersama dengan orang yang kafir. Message-nya kepada kita, pelajarannya kepada kita, Pak. Tadi saya dakwahi terus anak sampai akhir. Itu saja tugas kita.
Gitu. Sampai akhir. Akhir itu apa? Akhirnya kita wafat atau dia yang wafat duluan. Selama masih hidup di atas dunia ini, kita masih hidup, dia masih hidup, tugas kita cuma satu, dakwahi saja sampai akhir. Sudah, nggak usah mikir, waduh kayaknya nggak mustahil Ustadz, kayaknya nggak mungkin Ustadz, kayaknya berat Ustadz, kayaknya alah sudah, dakwahi saja. Nabi Nuh juga begitu kok, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, Nabi Nuh juga begitu. Sudah, saya belum ke situ. Nabi Yakub sekarang. Nah, ini kita lompati saja ya. Nabi Yakub tadi, yang punya anak-anak yang luar biasa tadi ya, membunuh, bikin skenario ini dan segala macam. Ya. Nah, pada ayat ke-18-nya, wajau ala qamisihi bidamin kazib, anak-anaknya itu bikin kebohongan, datang dengan baju Yusuf sudah dilumuri darah bohong-bohong, darah serigala atau darah apa gitu ya. Nah, perhatikan respon Nabi Yakub kepada anaknya. Qala, kata Nabi Yakub, bal sawwalat lakum anfusukum amra, kata Nabi Yakub, cuma kamu yang melihat perbuatanmu ini baik. Wah, bijaksana sekali, Pak. Di tengah kebohongan yang beliau sendiri tahu bahwa ini bohong, tahu beliau. Beliau bilang apa namanya? Bal sawwalat lakum amra, kalian sendiri, cuma kalian aja yang mikir bahwa apa yang kalian lakukan ini baik. Ya, lanjut kalimatnya. Fasbir fasabrun jamil, saya akan bersabar dengan sabar yang terbaik, kata Nabi Yakub. Maksudnya tetap menerima anaknya ini tapi tahu bahwa ini dusta, bohong. Lalu wallahul musta'an ala ma tasifun, kepada Allah lah saya adukan semua yang kalian ceritakan. Sama sekali enggak, walah bohong kamu, enggak gitu, Pak. Bohong kamu, emang kamu kira bapakmu ini goblok apa? Emang kamu kira ibu ini nggak tahu apa? Ibu ini udah dari dulu tahu nggak? Bla 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 bla. Nggak gitu Nabi Yakub. Cuma sudah. Ya. Allahul musta'an ala ma tasifun. Kepada Allah saya adukan ceritamu ini. Kalau benar ya benar. Kalau salah ya salah. Tegas. Tapi juga luar biasa ada di tengah. Gitu Pak. Dan ini nanti yang akan membuat anak-anak Nabi Yakub ini sadar di kemudian hari, Pak. Bapak Ibu. 10 anaknya ini sadar, diawali dari yang tua atas perkataan Nabi Yakub ini. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kuncinya terhadap anak yang tidak ideal. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat ke-14 itu. Peringatan Allah jelas sekali. Kalimatnya begini. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum, di antara pasangan hidup kalian dan di antara anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Musuh itu apa? Maksudnya akan membawa kepada neraka. Perbuatannya, kelakuannya. Aduwallakum. Lalu apa kata Allah? Fahzarhum, hati-hatilah, jangan terjerumus, ya, jangan terbawa emosi. Nanti gara-gara kita emosi kita juga masuk neraka, itu kira-kira. Ya, Bapak Ibu. Ya, wa in takfu, seandainya kalian mau memaafkan, nah, itu selalu begitu, memaafkan. Wa tasfahu, dan melapangkan dada kalian, wa taghfiru, dan memintakan ampun kepada Allah untuk mereka, fa innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada kalian. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang orang berpikir gini kepada anak tuh, wah ini anak harus dimarahin Ustadz. Kalau nggak dimarahin dia begitu terus. Awas, kata Allah, kalau kamu bisa memaafkan, ini loh kalimat Allah, wa in ta'fu, kalau kamu memaafkan, wa tasfahu, dan melapangkan dada, wa taghfiru, dan minta ampun kepada untuk dia kepada Allah. Mintakan ampun kepada Allah untuk dia. Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang untuk kamu. Tukeran. Allah bayar sama kita. Gitu ya. Bahkan ya, maaf ini Bapak Ibu, bahkan di terjemahan, ini saya ambil plek-plekan dari terjemahan ya, terjemahan di website. Kata-kata wa in ta'fu itu diartikan apa? Wa tasfahu, saya harusnya lapang dada itu ya. Tapi di sini diartikan seandainya kamu memaafkan dan tidak memarahi. Tidak memarahi. Tapi sesungguhnya artinya lapang dada. Kalau kamu mau memaafkan dan melapangkan dadamu terhadap anak-anakmu itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Allah pun Maha Pengampun, Maha Penyayang untuk kamu.
Jadi kalau yang sempit dadanya, yang ruginya kita sendiri, Pak. Padahal kita butuh dimaafkan Allah. Caranya, nah ini anak kita, gitu ya. Nanti sampai rumah, nah kamu jangan cepet-cepet insafnya dah. Jangan cepet-cepet dapat hidayahnya. Bapak masih banyak dosa nih, caranya kesabarin kamu supaya dapat pahala. Enggak, tapi itu bayaran Allah kepada kita. Wa in ta'fu, pegang ayat ini, Pak. Surat 64 ayat 14, Bu. 64 14. At-Taghabun 14. Gitu. Semua itu ada bayarannya untuk kita. Seandainya kita mau memaafkan, melapangkan dada, mintakan ampun kepada Allah untuk dia, maka Allah pun akan memaafkan kita. Oke, tadi anak ya. Sekarang orang tua. Orang tua angkat ya, bertua. Nabi Musa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang punya orang tua angkat, atau kalau kita berarti sekarang mungkin lebih cocok mertua lah, kira-kira begitu. Ini kenapa saya tampilkan orang tua angkat garis miring orang mertua, karena kira-kira nilainya setimbang seperti itu. Ya, mertua itu kan bukan orang tua kandung, tapi dia adalah orang tua yang membesarkan istri atau suami dari ibu-ibu. Kata Allah begini kepada Nabi Musa, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Perhatikan paradoks kalimatnya ya. Kalimatnya berlawanan nih. Kata Allah, pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, sungguh Fir'aun sudah melampaui batas. Ya, sudah melampaui batas. Tapi pada ayat 44-nya surat Toha, faqula lahu, tapi katakanlah, ngomonglah kepada dia qaulan layyinan, dengan kata-kata yang lemah lembut, la'allahu yatazakkaru au yakhsha, supaya dia ingat Allah atau takut kepada Allah. Jadi maksudnya padahal dia togok, padahal dia melampaui batas. Oleh Allah suruh pergi dalam keadaan dengan mengatakan perkataan yang lemah lembut, padahal sudah melampaui batas. Kenapa? Karena Nabi Musa pernah tinggal di rumah Fir'aun, dan Nabi Musa adalah anak angkat dari Fir'aun. Maksudnya, kalau kita punya mertua, jelas dia, insya Allah beliau tidak sebejat Fir'aun, tidak setogok Fir'aun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Insya Allah tentu saja beliau berhak mendapatkan kata-kata yang lemah lembut dari menantunya ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini ya. Tapi Ustadz, aduh jengkelin banget, pokoknya begini, pokoknya ada aja caranya. Mau dapat materialistik banget, tidak sejahat Fir'aun, tidak sejahat Fir'aun. Gitu ya. Punya hak untuk mendapatkan kata-kata yang lemah lembut, qaulan layyinan. Ya. Baik, berikutnya ini kayaknya saya agak ketukar tadi, harusnya orang tua kandung duluan ya, tapi nggak apa-apa. Nabi Ibrahim orang tua kandung, kalau tadi Nabi Musa orang tua angkat atau mertua, sekarang orang tua kandung Nabi Ibrahim. Bagaimana respon Nabi Ibrahim? Kalimatnya luar biasa, tadi sudah sempat kita bacakan juga di ayat ke-47-nya, tapi sekarang di ayat 43 dan 45, ya, Nabi Ibrahim tahu kalau bapaknya ini dedekotnya orang kafir gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim bilang begini kepada bapaknya, ya abati, ini qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika fattabi'ni ahdika sirata sawiyya. Kata Nabi Ibrahim, wahai bapakku sayang, sungguhlah datang kepadaku ilmu pengetahuan yang tidak datang kepada engkau, yang belum datang kepada engkau. Maka ikutilah saya akan membimbingmu menuju jalan yang lurus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita masih dalam kondisi yang jauh dari keimanan, ya, saya akan membimbing. Ya, jadi kadang-kadang anak nih kalau sudah tahu agama, sudah mulai hijrah, sudah mulai rajin ke masjid, sudah mulai rajin pengajian, seolah-olah orang tuanya ini bodoh, nggak tahu apa-apa. Ya, jadi caranya tuh kayak, aduh dibilangin gimana sih, Mama? Nah, gitu ya kan ya. Ini nggak boleh, ini, udah deh percaya aja. Padahal ini adalah adab yang keliru. Kata Nabi Ibrahim, nanti saya bimbing, ahdika siratan sawiyah, saya bimbing bersama dengan saya menuju jalan yang lurus. Ada adab di situ yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, padahal bapaknya bejat luar biasa.
Ya abati la ta'budis syaitan, kata Nabi Ibrahim, wahai bapakku sayang, jangan sampai engkau menyembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya, sungguh setan itu durhaka kepada Allah yang Maha Pemurah. Ya abati inni akhafu ayyamassaka azabun minar rahman. Saya khawatir bapakku, engkau nanti kena azab dari Sang Maha Rahman, fatakuna lisyaitani waliya, yakni nanti kamu akan menjadi kawan dari setan, kata Nabi Ibrahim. Dari kalimat-kalimat ini menunjukkan Nabi Ibrahim betul-betul apa namanya, mendudukkan bapaknya sebagai seorang yang dihormati dan mendudukkan bapaknya itu sebagai seorang yang ingin beliau bimbing bersama dengan beliau untuk menuju jalan yang lurus, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau bapak kita, ibu kita tidak ideal, Nabi Ibrahim pun demikian. Yang penting adalah responnya, cara kita, adab kita, bagaimana kita menunjuki beliau ke jalan yang lurus. Setelah diusir oleh bapaknya, tadi kalimatnya sudah saya bacakan ayat 47-nya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. 46 dan 47-nya, Nabi Ibrahim mengatakan, salamun alaika, saya tetap mendoakan keselamatan kepada engkau Bapak, wa astaghfirulaka rabbi, saya akan mintakan ampun kepada Allah untukmu, innahu kana bi hafiyya, sungguh Allah itu Maha Pemurah, Maha baik kepada saya, kata Nabi Ibrahim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi segitunya Nabi Ibrahim kepada bapaknya, padahal bapaknya sungguh-sungguh adalah orang yang sangat bejat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk suami dan istri, ya, untuk suami dan istri digabung saja jadi satu karena sama gitu ya hakikatnya, Bapak Ibu. Kita belajar dari Nabi Nuh bahwa kita bisa menjadi seperti Nabi Nuh, tetap menjadi hamba yang bersyukur, padahal punya istri yang tidak mau didakwahi seperti Nabi Nuh, Bapak Ibu ya. Kenapa ini penting? Karena bersyukur itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah urusan kita sendiri. Kalau pasangan hidup ini yang berasal dari jadi gini. Maaf, saya mungkin lompat tadi jadi kurang Jadi dari ikatan rumah tangga itu ada yang tidak bisa diputus, saudara, bapak, ibu, adik, saudara, anak nggak bisa diputus. Tiga ini nggak bisa diputus. Jadi bagaimanapun ceritanya terima. Ada yang bisa diputus, yakni suami istri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan serta mungkin juga menantu ya atau mertua bisa diputus. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bisa menerima dan berlapang dada selama mereka tidak melanggar bottom line, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetap bisa bersyukur kita dalam hidup kita, walaupun istrinya seperti Nabi Nuh tadi, maka dampak baiknya juga kepada kita. Kenapa begitu? Karena Allah lah yang akan menghisap, yang akan menghitung perbuatan mereka kepada kita. Ibu misalkan punya suami jahat misalkan, atau susah diajak ngaji, tidak kenal Islam misalkan. Tapi ibu tetap bersyukur. Kenapa? Ibu lihat selama akidahnya dia masih ada, tetap dia masih sholat misalkan, biarinlah. Yang penting saya tetap menjaga, melihat akidahnya tetap ada suami saya ini, maka ibu bersyukur, ibu bersabar, dampak baiknya kepada ibu, Allah akan menghisap suami ibu. Bapak misalkan bapak punya istri, menurut bapak levelnya sangat tidak nyaman, sangat tidak enak gitu. Tapi dia kalau dibilangin, kamu dong pakai kerudung, pakai jilbab, dia pakai jilbab, sholatnya masih dijaga, bottom line-nya masih dijaga, dan bapak bersabar terhadap itu sampai wafat, hidup bersama dengan istri itu seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut, dampak baiknya kepada bapak, dan Allah akan menghisap si istri tadi itu. Ya, ada satu kaidah usul fikih, ya, kalimat kaidahnya itu begini: an-nasu yahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bis-sarair. Manusia itu hanya berhak menghakimi dengan yang zohir, yang kelihatan. Allah lah yang akan menghisap semua yang tidak kelihatan. Saya tahu dia bohong, Ustaz, umpamanya ya. Ada suami bilang begitu, saya tahu dia bohong ini. Ada yang dia bohongin ini. Tapi dia bilang nggak sama bapak? Enggak. Ada buktinya nggak bapak kalau dia bohong? Tidak. Ya sudah. Adapun kalau dia betul-betul bohong, dia akan bertanggung jawab kepada Allah. Dan kalau bapak bersabar,
ya karena tidak ada bukti dan lain sebagainya. Bapak anggap nggak bersalah, nggak ada buktinya kok. Bapak mendapatkan balasannya dari Allah. Ibu-ibu, Ustadz, saya tahu nih suami saya ini ada bohong nih Ustadz. Bohongnya begini, begini, begini. Ibu pernah lihat buktinya? Nggak pernah. Kalau dia bohong dari mana? Dugaan saya aja. Gitu ya. Kalau ibu bersabar akan hal itu sampai datang bukti yang benar misalkan gitu ya. Nah, kebaikannya untuk ibu, Allah balas untuk ibu dan suami nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Beliau ini innahu kana abdan syakura, sepanjang hidup beliau adalah orang yang bersyukur. Saya kadang merenung gimana caranya Nabi Nuh bisa bersyukur ya. Padahal anaknya begitu rupa, istrinya begitu rupa, beliau selalu bersyukur. Coba. Gitu. Menunjukkan kepada kita itu terpisah, Pak. Suami istri hidup bersama, akad nikah, tapi masing-masing punya tanggungan masing-masing di hadapan Allah. Ya, justru kita bekerja sama justru sebagai suami istri supaya dua-duanya bisa kembali kepada Allah dengan baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, terakhir ya mungkin sebelum dilanjutkan nanti dengan tanya jawab, kalau ada yang bertanya dan memberikan tanggapan, semua ada bayarannya di sisi Allah. Tidak ada sedikit pun yang tidak Allah bayar, Pak, Bapak Ibu. Quran surat An-Nisa ayat 149, awal juz yang ke-6. Kalimat Allah begini, "In tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su' fa innallaha kana afuwan qadira." Lagi-lagi ini ada fa'atof, Pak ya. Nih, fa ini fa'atof. Ini enggak sembarangan ini, ada fa ini. Menunjukkan bahwa sebab akibat. Akibatnya yang ujung. Innallaha kana afuwan qadira. Allah itu Maha Pemaaf dan Maha mampu memaafkan kamu. Nah, itu akibatnya. Terus supaya dapat maaf Allah dan Allah Maha mampu memaafkan kamu, apa yang harus dilakukan? Kalimat sebelumnya, in tubdu khairan, kalau kamu berbuat kebaikan dan itu kelihatan, au tukhfuhu, atau tersembunyikan, au takfu ansu, atau kamu memaafkan perbuatan buruk orang kepadamu, maka saya pun Maha mampu memaafkan kamu. Kira-kira Allah ajak tukeran sama kita. Doni, kamu mau kan maaf saya? Gitu. Kamu ini kan bukan hamba yang baik kan? Kamu butuh maaf saya kan? Kata Allah begitu. Kalau kamu mau maaf saya, tukeran. Kamu maafin orang, saya maafin kamu. Kalau kamu bisa maafin orang, saya maafin kamu. Orang mana yang dimaksud? Tentu yang paling dekat duluan tadi. Rumah tangga tadi Bapak Ibu ya. Saudara, apalagi anak, istri, suami. Kemudian orang tua kandung, orang tua angkat atau mertua. 6 setidaknya yang bisa kita jadikan ladang supaya dapat bayaran dari Allah. Ya, misalkan seorang pemborong, kontraktor, bikin masjid, proyek sudah dibuat, sudah invoice-nya dia buat, nih tagihannya sekian. Nah, tagihan itu berlaku juga Pak, Bapak Ibu, kepada Allah. Kalau kita berbuat baik, kita sedang bikin invoice untuk dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Ya, kalau kamu mampu memaafkan perbuatan buruk orang kepadamu, maka saya pun mampu memaafkan kamu. Innallaha kana fa innallaha kana afuwan qadira. Allah itu Maha mampu untuk memaafkan kamu, Bapak Ibu yang dirahmati. Baik, saya pikir ini ya udah setengah 3. Kita lanjutkan dengan tanya jawab atau tanya jawab dulu. Oke, baik. Sebetulnya saya masih menyimpan lagi bagaimana kalau lingkungan yang tidak ideal, tapi ini panjang juga, jadi saya pikir nanti nggak cuma tanya jawab. Baik, silakan Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran kayaknya. Masuk ke Zoom. Masuk sih kayaknya. Ya, terima kasih. Nanti ada waktu
Ustadz, suaranya ke-mute. Ah ya, terima kasih Bu. Bu Tutut. Ya. Jadi kalau saya balik. Kita ini kan manusia. Manusia itu cara berpikirnya adalah benefit apa yang bisa saya dapat. It's okay, itu wajar saja. Maka itu ikhlas itu bukan tidak mengharapkan apa-apa. Ikhlas itu adalah mengharapkan hanya dari Allah saja. Jadi kalau rumus ini saya balik. Justru dengan mengharapkan balasan Allah, kita bisa melepaskan ini kita nih. Maaf kita. Loh, tadi bayar Allah ini saya. Ya, saya maafin kamu lah. Enteng ini maafin kamu. Kenapa? Saya butuh maaf Allah. Nah, justru itu jadikan motivasi. Ya, justru supaya kita bisa melepas. Kalau kita nggak punya motivasi seperti itu, susah, sulit. Apa kita ini malaikat? Ya enggak lah pasti. Pasti kita, waduh, keselnya apa namanya, sakit hati saya, wah gini. Nah, supaya mudah, lihatlah firman Allah ini. Allah akan bayar kepada kita kalau kita mampu memaafkan perbuatan buruk orang lain itu. Saya selalu mengatakan begini, Dodi, kamu ini kan butuh maaf Allah, ya, supaya kamu dimaafi Allah, maafkan perbuatan buruk orang-orang di sekitarmu. Demikian Bu. Oke, silakan. Terima kasih Bu Eni untuk pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya saya bacakan Ustaz dari room chat dari Ibu Milda. Terima kasih Bu Milda untuk pertanyaannya. Ustaz, saudara saya ahli ibadah, tapi terlalu zolim kepada saudara kandung ataupun pasangan. Jadi termasuk ke anak kandungnya juga, ya. Bagaimana harus merespon ke perbuatan saudara yang tadi ahli ibadah tapi zolim? Ya, terima kasih. Nah, ini makanya Bu, di awal saya katakan, jangankan ahli ibadah, anaknya Nabi aja berzolim kan, seperti anaknya Nabi Yakub gitu. Jadi ya bisa saja terjadi ahli ibadah tapi begitu, zolim dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi maksud saya kita terima dulu. Kan itu pemberian Allah tadi kepada ibu ya, saudara ya. Allah, ibu tidak pernah minta kan punya saudara, beliau itu nggak pernah minta. Justru itulah artinya Allah berikan hadiah kepada ibu. Loh, sekarang caranya gimana Ustadz? Masa mau dibiarin terus? Ada satu cara yang menarik Bu. Seperti yang dilakukan Nabi Yusuf tadi, ya, Nabi Yusuf memaafkan mereka. Tapi ada lagi berikutnya nih, mendoakan. Yang firullahu lakum, kata Nabi Yusuf. Jadi kalau ibu mau supaya saudara ibu itu baik, secara rahasia ibu doakan dengan kasih sayang kepada dia. Ya Allah, ampuni saudara saya ini, abang saya atau adik saya. Tunjuki dia ya Allah. Berikan dia kemampuan untuk memulihkan luka batinnya ya Allah. Biarkan dia keluar dari dendamnya sendiri ya Allah. Ya Allah, dia orang baik dulu begini. Itu yang ibu ulang-ulang tanpa perlu dia tahu. Setiap malam coba ibu lakukan. Yakin pasti ada perubahannya. Coba kalau ibu mau, lakukan itu 40 malam berturut-turut. Doakan dia, bayangkan wajahnya, sungguh-sungguh minta kepada Allah dirinya yang baik. Coba, pasti terjadi perubahan. Ibu. Ya, gitu. Jadi doakan, doa itu kuat loh. Ya, apalagi kalau tadi ibu mengatakan terzolimi ya, dizolimi ya, perbuatan zolim. Namanya juga manusia, jangankan beliau, anaknya Nabi Yakub saja sezolim itu. Jadi justru responlah yang harus kita lakukan sebagaimana Nabi Yusuf, doakan dia yang firullahu lakum, tadi kata Nabi Yusuf. Allah akan mengampunimu. Ya, jangan putus asa wahai abang-abangku, wa huwa arhamur rahimin. Allah itu maha baik kepada kamu. Nah, itu. Demikian kira-kira. Sebelum saya bacakan lagi beberapa pertanyaan di room chat, maka di ruang ini ada pertanyaan. Silakan. Silakan Pak Bangun. Ini masih kedengaran. Iya, jawab pakai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Tadi kaitannya kalau kita memaafkan seseorang ya, dan Allah kan memaafkan kita. Iya. Ini kalau kita ayat 16 itu maksud kalau kita mendoa seorang tanpa diketahui oleh sang bersangkutan, Iya. malaikat juga mendoa kita. Tapi yang memaafkan tadi Pak itu secara zahir atau langsung yang bersangkutan tidak tahu. Menurut tadi disinggung dalam proses bahwa kalau hubungan kita baik dengan saudara kandung, otomatis nanti perilaku anak cucu kita jadi baik. Iya. Oh iya, baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab yang kedua dulu ya Pak Pembangun. Jadi tadi kembali ke ayatnya ya. Jadi ini adalah kaidah tafsir, yakni waw lil a'taf. Waw a'taf lil bayan namanya itu ya. Waw ini Pak menjadi simbol bahwa berkaitannya antara ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya. Ayat sesudahnya itu dari ujung ya, kita ambil di ayat sesudahnya dari ujung sini. Wa aslih li fi zurriyati. Perbaikilah saya dalam kehidupan saya dan anak keturunan saya, zurriyati. Wa aslih li fi zurriyati. Aslih li fi zurriyati itu sebelumnya ada waw a'taf namanya itu, waw a'taf yang menunjukkan bahwa kehidupan seseorang dan anak keturunannya tadi akan menjadi baik kalau syaratnya tuh nyambung ke sebelumnya. Ya ini apa? An a'mala sholihan tardoh. Dia banyak berbuat baik yang Allah ridhoi, perbuatan soleh. Tapi perbuatan soleh itu juga berwaw a'taf kepada sebelumnya, yakni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Orang yang mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia dan yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Mensyukuri. Lah, mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita, maksudnya adalah mensyukuri keberadaan saudara-saudara kandung kita. Jadi keberadaan saudara kandung kalau kita syukuri, dampaknya kita akan mampu berbuat amal soleh yang Allah ridhoi. Dampaknya juga kita akan mampu mendidik atau menjadikan anak cucu kita itu orang-orang yang soleh karena waw ataf yang mengikat rangkaian ayat itu tadi. Nah, jadi makanya kaidahnya begini, iman dan amal soleh, allazina amanu wa amilus shalihat, itu gak boleh diputus karena ada wawunya, waw ataf, menunjukkan bahwa orang tidak bisa beramal soleh kalau dia tidak beriman, gak diterima oleh Allah. Orang kalau beriman saja tapi tidak mengimplementasikan dengan amal soleh, imannya juga tidak bisa disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dua hal yang tidak terpisah, iman, amal soleh. Allazina amanu wa amilus shalihat. Nah, begitu juga kira-kira kaitannya antara waw a'taf yang ada di sini dengan masing-masing privilege yang Allah berikan kepada seseorang. Nah, jadi berkesinambungan, kira-kira begitu, menjadi kunci. Ya. Makanya kita akan temukan itu, coba deh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang kalau betul-betul secara ikhlas gitu ya, mencintai saudaranya, baik, gampang nolong gitu ya kepada saudaranya, itu anaknya biasanya nurut. Anaknya nurut. Tapi kalau ada dendam sama saudaranya, ada persoalan, pasti aja ada satu dua aja susah. Gitu. Karena anak melihat gitu ya. Itu apa satu penjelasan logisnya, tapi penjelasan Qur'aninya bahwa karena ada sambungan antara waw ataf yang ada di ayat itu. Gitu. Ya, terus pertanyaan pertama tadi, bagaimana kalau kita memaafkan? Lupa saya. Kamu semaafkan. Semaafkan secara diam-diam. Ya, oh iya. Iya, baik. Jadi Nabi Ibrahim pernah berdoa, lalu doanya itu diinterupsi oleh Allah. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 126, Pak. Dia menjadi dasarnya ya, 126. Kalimatnya begini.
Wa iz qala Ibrahimu li abihi wa iz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Nabi Ibrahim setelah membersihkan Ka'bah, meninggikan bangunan Ka'bah, lalu beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini komplit dengan buah-buahan, aman, sentosa, tapi hanya untuk orang beriman saja ya. Doanya Nabi Ibrahim gitu. Hanya khusus orang beriman saja ya, kata Nabi Ibrahim gitu. Diinterupsi oleh Allah doa itu. Allah mengatakan, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa atarruhu ila azabin nari wa bi'sal masir. Kata Allah, orang-orang kafir itu urusan saya, kata Allah begitu. Kira-kira begitu ya. Nah, para mufassir menjelaskan ini maksudnya dua. Yang pertama, orang kafir saya akan berikan juga walaupun cuma di dunia saja. Yang kedua, ini teguran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena tadi beliau berdoa secara eksklusif, masih ada dendam, berat hati kepada orang-orang lain yang menyakiti hati beliau gitu kira-kira. Walaupun itu adalah kekafiran, beliau kan pernah dibakar sama mereka semua, itu kan traumatis sekali. Makanya beliau bilang, yang nanti kalau banyak di sini banyak berkahnya, buah-buahan komplit cuma buat orang beriman saja yang boleh gitu. Oleh Allah diinterupsi. Maksudnya diajarkan kepada kita bahwa kalau kita berdoa jangan hanya doakan yang kita mau saja, tapi doakan juga orang yang menyakiti hati kita. Apakah harus dikasih tahu bahwa dia kita maaf? Tergantung. Misalkan utang, maaf ya, utang misalkan. Kalau utang kasih tahu, Bang. Utangnya sudah saya bebaskan, kasih tahu. Tapi selain dari hutang tidak perlu dikasih tahu. Artinya misalkan kesalahan-kesalahan yang sifatnya personal, sakit hati kita, apa dan lain sebagainya tidak perlu. Tapi kalau muamalah kasih tahu supaya dia tahu itu selesai dan memang sudah tidak lagi menjadi hutang piutang. Demikian kira-kira. Oh iya, silakan. Berikutnya saya bacakan pertanyaan dari Romian. Iya. Pertanyaan dari Bapak Agus Mulfandi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasul atau ada kasus ya yang diceritakan, misalnya suami atau istri berzina, itu maksudnya berselingkuh ya. Oh iya. Perzinahan itu dilakukan dan terus keluarga berjalan dengan saling minta ampun. Baik. Terima kasih. Jadi memang secara spesifik seingat saya tidak ada kisah yang mengisahkan perzinahan secara spesifik. Akan tetapi perzinahan itu kalau merujuk kepada Al-Quran, kita bisa buka surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa ayat ke berapa itu di awal ya, sudah saya lupa nomor ayatnya. 11 apa 2 bukan 17 apa 16 gitu ya, sudah saya lihat dulu. Nah ini dia. Surat ke-15, ayat ke-15, surat An-Nisa ayat ke-15. Kalimatnya begini. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Fa in syahiduhuma fa amsikuhunna fil buyuti aw ta'khizuna dan seterusnya. Orang yang kalian duga seorang perempuan melakukan perzinahan, maka datangkanlah 4 orang saksi terhadap dugaan itu. Kalau tidak ada 4 orang saksi, terus Bapak misalkan maaf ya, dituduh atau ada info istrinya selingkuh misalkan gitu ya. Ada saksinya 4 enggak? Saksinya cuma 3 Ustadz. Ada yang lihat tapi 3 enggak bisa. Anggap praduganya tidak bersalah. Misalkan istrinya bilang, enggak kok aku enggak ada apa-apa. Oh ya udah. Karena cuma 3. Harus 4, Pak. 4. Ini bentuk apa ini? Bentuk kasih sayang Allah. Gitu. Artinya Allah memberikan peluang untuk bisa memaafkan. Tentu kalau dia berdusta, azabnya kepada dia. Sama juga orang berdusta menuduh misalnya, oh saya lihat itu, saya lihat, padahal nggak ada, azabnya kepada dia. Jadi bersaksi 4 orang terhadap perzinahan itu, maka kasus perzinahan itu menjadi apa istilahnya jatuh hukumnya kepada seseorang. Jadi kembali ke situ, maka kalau ada saksi 4 orang yang menyebutkan atau menyaksikan,
Bagaimana kalau misalkan ada videonya? Ya video sudah lebih dari 4 orang pasti yang menyaksikan, berarti sudah apa namanya, sudah termasuk ke dalam satu bentuk dosa besar. Nah, atas dosa besar itu seseorang bisa melakukan talak terhadap akad pernikahannya. Ya, demikian kira-kira. Ya. Jadi di ruangan ini mungkin ada yang mau tanya, silakan Mbak, ini Bu Edi, Ketua Majelis Taklim Muslimat. Ya, silakan Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siti Asia. Iya, betul. Iya. Iya, 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 iya. Jadi saya memang terus terang apa ya, kalau kalau didatangkan hadis, jadi gini, dalam dalam Islam itu Bu, ya, itu ada strata hukum gitu ya. Strata hukum itu urut-urutan. Jadi yang tertinggi adalah Al-Quran. Kemudian di bawahnya adalah hadis. Hadis ini pun masih kita harus lihat lagi. Apakah matannya sahih atau apa namanya, isi apa namanya, rawinya sahih gitu. Nah itu masih ada penelaahan lagi, namanya mutolaah hadis. Sehingga banyak sekali hadis yang memang bahkan dulu ceritanya para ulama tuh murid-muridnya disuruh ngafalin ratusan ribu hadis. Sudah hafal, wahai syekh gitu ya, wahai guru. Oh, selamat, kamu sudah menghafalkan hadis yang palsu gitu ya, hadis yang doif gitu ya. Timbangannya apa hadis palsu itu? Kalau dia tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai Al-Quran gitu. Jadi meminta perceraian itu memang tidak mudah untuk dilakukan, apalagi kalau tadi suaminya baik-baik saja, nggak ada apa-apa, suaminya soleh dan lain sebagainya, terus istrinya minta cerai. Atas dasar apa nih minta perceraiannya? Terus apalagi kalau dikabulkan oleh Rasulullah, ini agak berbanding terbalik dari apa namanya, ajaran yang apa yang kita lihat dari dalam Al-Quran. Tapi kalau yang dimaksud adalah misalkan dalam surat Al-Mujadalah, surat ke-58. Ada seorang perempuan yang mendatangi Rasulullah gitu ya, di ayat yang pertama itu apa, mengadukan persoalannya ya. Persoalan apa? Ya ini persoalan suaminya itu tidak menyentuh dia, tidak memberikan nafkah batin kepada dia. Sebenarnya mewakili kita semua. Sebenarnya nggak mudah memaafkan ya, apalagi kalau orang. Jadi ada apa istilahnya? Ada rumus, makin dekat hubungannya, makin sakit hati kalau kecewa gitu kan ya.
Tapi begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belajar dari Nabi Yusuf tadi, ada satu kata-kata hebat yang diajarkan oleh bapaknya, yaitu Nabi Yakub di ayat kelima surat Yusuf. Waktu diceritakan oleh Nabi Yusuf kepada bapaknya, Bapak, aku mimpi 11 bintang, matahari dan bulan sujud sama aku, kata Nabi Yusuf. Lalu kata bapaknya begini, ya budaya, lantak susu ya karena ikhwatika, kayak gitulah kekainan. Wahai anakku sayang, jangan ceritakan mimpi ini pada apa-apapun, nanti mereka akan membunuh kamu. Tapi kalimatnya dilanjutkan, kita syaitan dari insani aduh mubin. Tapi kamu harus tahu, kalau mereka berbuat membunuh kamu, mencelakai kamu, itu karena mereka sedang digoda oleh setan. Jadi setanlah faktornya. Ingin mengatakan kepada Nabi Yusuf bahwa perilaku abang-abangku itu sebetulnya bukan asli dari mereka sebagai manusia, bukan. Tapi ada setan yang sedang menunggangi mereka. Nah, makanya di kemudian hari Nabi Yusuf bisa memaafkan kemanusiaan abang-abangnya. Jadi kalau orang berbuat zalim kepada kita, berzalimi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada dasarnya dia tidak tahu berbuat ini. Tapi saat itu ada setan yang sedang menunggangi dia. Entah itu tentang keserakahannya dia, egoismenya dia, atau luka batin yang pernah dia rasakan kita nggak tahu seperti apa di masa kecilnya. Mungkin dia pernah dibully, pernah mendapatkan trauma yang besar sehingga dia defense, dia caranya adalah dengan menzalimi kita dan lain sebagainya. Nah, hal itu semua bisa saja terjadi kepada diri seseorang dan dampaknya dia lakukan kezaliman kepada kita. Nabi Yusuf bisa memaafkan pemahamannya karena sejak awal sudah diajari oleh bapaknya bahwa perilaku buruk abang-abangmu itu adalah intervensi dari setan, syaitan. Nah, jadi maafkan kemanusiaan dia, maafkan bahwa dia mungkin saja digoda oleh setan, maafkan bahwa kita juga manusia yang mungkin saja kita digoda oleh setan juga, cuma Allah lindungi kita. Yang kedua, waktu kita memaafkan dia, maka Allah mudah-mudahan itu mudah-mudahan kita bangun dia. Nanti Allah sedang berusaha. Jadi menurut saya, kalau kita bisa memaafkan, yang untung itu kita. Tetap aja dia begini, ada yang lagi. Ustaz, kalau orang itu tidak maafkan, apa dia nanti perbuatannya itu apa nggak akan dibiarkan Allah? Itu urusan dia. Karena kan kita susah memaafkan. Saya maafin. Apa aja? Enggak juga. Kalau kita maafkan orang, kalau dia berbuat satu kezaliman kepada kita, boleh jadi Allah tidak maafkan dia, tapi kita memaafkan dia. Nah, ini terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Rasulullah sendiri, ketika beliau sulit memaafkan Wahsy itu adalah ahli tombak yang disewa oleh Hindun di perang Uhud. Seorang budak disewa oleh Hindun, ahli sniper. Kata Hindun, kalau kamu bisa membidik 2 orang nanti di perang Uhud, saya bebasin kamu, saya kasih duit. Siapa yang 2 itu? Bidik Muhammad, atau kalau nggak dapat bidik Hamzah. 2 orang ini. Oke, kata si Wahsy. Lalu di perang Uhud itu dia khusus nyari nih Rasulullah, dari Muhammad, nggak dapat. Akhirnya satu kesempatan dia dapat Sayyidina Hamzah lowong, dilempar tombak dengan yakin. Jual, ancam Sayyidina Hamzah tumbang. Lalu karena tumbang begitu oleh Hindun, saking dendamnya Hindun sama Hamzah ini, dibelek dadanya itu, jantungnya diambil, dimutilasi. Singkat cerita, Rasulullah sedih melihat pamannya yang mendukung beliau ini wafat sedemikian rupa. Nah, beliau tahu yang membunuh adalah Wahsy. Lama waktu berjalan, kemudian Wahsy sadar pengen masuk Islam. Datang Wahsy kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya ini salah dulu. Saya pengen bertobat, saya pengen masuk Islam. Bisa nggak? Oleh Sayyidina Abu Bakar disampaikan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, Wahsy pengen masuk Islam tuh. Dia sudah sadar, dia mau minta maaf. Gimana kira-kira? Oleh Rasulullah nggak dijawab iya, nggak dijawab enggak, diam aja. Diam aja Rasulullah, diam. Lah, Sayyidina Abu Bakar nggak berani lah kalau Rasulullah diam begitu. Ya udah, udah nggak tanya ini. Wahsy tidak patah semangat, datang ke Sayyidina Abu Bakar. Begitu lagi Rasulullah respon. Begitu lagi, begitu terus respon Rasulullah. Akhirnya Wahsy sudah hampir putus asa untuk masuk Islam.
turun kemudian ayat surat 39 surat Az-Zumar ayat ke-53 dari surat 39. Ayat ini turun untuk menegur Rasulullah. Bayangin, Rasulullah ditegur oleh Allah. Kalimatnya begini, kul, katakan, maksudnya kepada Rasulullah, perintah, kul, li ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, katakan kepada hambaku yang sudah melampaui batas terhadap dirinya itu, la taqnatu min rahmatillah, jangan sampai dia berputus asa dari rahmat-Mu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha mampu mengampuni semua dosa, Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Kalimat menarik di awalnya, kul li ibadi, katakan kepada hambaku, itu yang namanya wahsi itu, yang sudah melampaui batas terhadap dirinya. Jangan sampai dia putus asa terhadap rahmatku. Dia itu hamba aku, bukan hambamu. Nah, kira-kira. Kepada Rasulullah loh, Pak. Kepada Rasulullah loh itu. Nah, jadi kalau kita tidak mau memaafkan orang, ini kita harus berani otokritik. Apakah kita lebih hebat dari Rasulullah? Nah, itu ya, harus berani otokritik kita. Ah, sudahlah. Dia hamba Allah, perlakuan dia, tanggung jawab dia sama Allah. Saya disuruh memaafkan oleh Allah juga, maafin. Ya, gitu. Jadi supaya kita betul-betul bisa dapat balasan dari Allah. Jadi memang harus lihatnya ke sana. Kalau lihatnya ke sini, cuma horizontal, nggak mampu, nggak sanggup, bener-bener deh. Kita ini manusia kok, bukan malaikat ya. Tapi kalau lihatnya ke sana, nanti dibayar Allah sama kita. Kasih. Kira begitu, Allah alam bisa. Sesi pertanyaan nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Sebelumnya mohon maaf untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang join melalui Zoom. Masya Allah ada 100 lebih tadi ya. 100 maksimum karena masih ada beberapa yang bertahan. Ini mohon maaf Ustadz Doni tidak bisa join, tetapi tetap bisa mendengar semua pertanyaan dan insya Allah satu demi satu akan dijawab. Ada beberapa pertanyaan melalui room chat yang saya akan bacakan. Tapi sebelumnya ini ada yang raise hand. Jadi mungkin saya dahulukan yang raise hand ya Pak Ustadz ya. Silahkan Ibu Khadijah dari BSD. Silahkan Bu Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Mbak Ari. Syukron Ustadz Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sehat selalu Ustadz ya. Terima kasih. Pertanyaan saya Ustadz, di Al-Quran itu kan ada hukum perceraian, ada hukum masa iddah. Itu tuh maksudnya Allah begini loh. Tadi dijelaskan sama Ustadz bahwasanya seperti Asiyah sampai akhir hayat dengan Fir'aun. Berarti kalau perceraian itu misalnya satu rumah tangga yang adanya banyak mudorotnya, kalau cerai bagaimana? Misalnya begitu ya. Misalnya udah dipisah ranjang sampai beberapa tahun. Nah, apakah harus bertahan seperti Asiyah itu Ustadz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Baik, terima kasih Ibu Khadijah. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah pernikahan itu ada kewajiban dan hak. Namanya juga akad ya. Akad itu kan perjanjian. Kalau dalam perjanjian satu pihak tidak melakukan kewajibannya, namanya wan prestasi. Gitu ya, bisa dibatalkan demi hukum itu. Ya, maksudnya begini, umpamanya ada pernikahan. Maaf tadi seperti contoh Bu Khadijah tadi, tidak lagi seperti suami istri. Maksudnya tidak mau lagi bercampur seperti suami istri. Tapi masih tinggal satu rumah. Bagaimana? Sebetulnya sudah jatuh talaknya. Ya, makanya dalam pernikahan itu, dalam mazhab Imam Syafi'i di Indonesia, ada yang namanya sirat taklik. Sirat taklik itu perjanjian untuk jatuhnya talak secara otomatis ketika tidak ada nafkah lahir dan nafkah batin. Selama berapa? 4 bulan dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita tahu nafkah batin itu apa yang dimaksud gitu ya. Jadi kalau orang sudah tidak lagi seperti suami istri bukan karena sakit, kalau yang sakit wajar, umpamanya sakit apa gitu ya, dan bisa aduh. Nah ini tidak sakit, tidak apa sehat, cuma berantem aja, jadi nggak bisa, nggak mau tidak mau menjadi seperti suami istri lagi, tapi tetap tinggal serumah. Sebetulnya sudah bercerai itu.
dari sighat taklid yang pernah dibacakan waktu terjadinya akad nikah. Apabila 4 bulan lamanya secara berturut-turut tidak ada nafkah lahir maupun batin, maka secara sendirinya sudah jatuh perceraian atau talak perceraian. Nah, jadi kira-kira begitu tadi yang ditanyakan Bu Khadijah. Allahu a'lam. Ya, syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Khadijah untuk pertanyaannya. Selanjutnya, mohon maaf, ini, yang pakai huruf Arab ini, Pak Sunario, betul Pak Sunario? Betul, makasih. Oke, Assalamualaikum. silakan Pak Sunario. Ustaz Doni, langsung aja Ustaz. Ya. Ini kan yang ideal artinya Jannati Baiti walaupun bukan hadis, tapi tentu ada banyak pihak untuk menciptakan kembali yang jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian contoh di pemerintah DKI, pernah Gubernur DKI itu Anies Baswedan menganjurkan maghrib semua anak-anak ada di rumah baca Quran. Itu kan salah satu motivasi dan untuk menciptakan Baiti Jannati. Faktanya, satu sisi TV dengan prime time menyaksikan film-film sinetron yang cukup menarik, yang mengganggu itu. Jadi saya ingat itulah tantangan-tantangan. Ini bagaimana menciptakan itu nih, Ustadz, terutama di kalangan internal keluarga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi maka tadi di awal Baiti Jannati itu maksudnya apa? Kalau yang dimaksud adalah rumah kita di dunia, ladang investasi kita untuk mendapatkan surga di akhirat, bagus. Tapi kalau yang dimaksud rumah kita di dunia ini pingin seperti surga, di dunia ini pingin seperti surga, nah ini bahaya. Nanti besar kemungkinan kita akan kecewa. Kenapa? Karena pasti akan kita dapati juga halangan dan tantangan yang justru harusnya kita bersabar, bisa beretitut seperti yang dicontohkan Quran, gitu maksudnya. Jadi Baiti Jannati bisa kita terapkan, tapi maksudnya adalah rumah kita di dunia ini menjadi ladang investasi di mana kita bersabar, memaafkan tadi kepada orang tua, kepada saudara, kepada anak, kepada pasangan dan sebagainya, dan itu akan Allah bayar dengan surganya kelak di akhirat. Nah, jadi baiti di dunia, jannati di akhirat, kira-kira begitu. Ini ladangnya, gitu ya. Nah, termasuklah tadi mendidik anak-anak soleh-solehah. Caranya salah satunya apa? Dengan berbuat baik kepada kepada saudara-saudara kita yang masih hidup, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi saling berkaitan. Ya, kira-kira begitu, Pak Saudara. Ya, terima kasih Pak Sunario untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya tadi Pak Sunario. Berikutnya Pak Iskandar Abdullah. Silakan Pak Iskandar. Baik, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Doni dan jamaah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Is. Sangat menarik Ustaz Doni. Maaf kalau saya sedikit mencoba memahami sedikit mengenai seperti istri Fir'aun, ya, ayahnya Nabi Ibrahim, kemudian yang lain. Apakah benar bahwa memang hidayahnya belum sampai kepada mereka, ya kan? Nah, kalau boleh saya mengambil terminologi itu, selanjutnya saya ingin bertanya, Ustaz. Di Al-Quran sering kita jumpai bahwa di akhir ayat sering ini Allah akan memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, ya. Nah, itu bagaimana memahaminya? Karena boleh jadi kalau kita salah paham seolah-olah ini Allah ini kok memilih, ya. Apakah memang kita tidak membuka stromnya, ya, nggak kita buka sehingga nggak cas, ya, apa itu atau gimana, ya. Kemudian lanjut dari pertanyaan ini, Ustaz, terkait dengan Abi bin Abi Thalib, ya, Abi Thalib, ya. Beliau kalau kita baca riwayat atau sejarah Rasulullah, salah satunya waktu Rasul masih kecil diajak berdagang ke Syam kalau nggak salah, di mana
di pertengahan jalan dijamu oleh pendeta Buhairah ya. Pendeta Buhari masih ini. Ditanya ini apakah sudah semua masuk ke dalam ruangan? Kata Abi Talib, oh ya sudah. Katanya masih ada ini. Oh ya anak kecil ini jaga barang. Oh masuk dia. Intinya adalah setelah masuk, Buhairah ini pendeta ini melihat tanda-tanda karena sebelumnya melihat dipayungi oleh awan dalam perjalanan mereka. Kemudian menanya beberapa hal kepada Rasulullah, antara lain apakah ayah kamu meninggal waktu kamu lahir? Ya, ibu kamu macam-macam, ya, berapa macam lah. Melihat tanda-tanda di belakang lehernya, kalau nggak salah membaca, beliau mengatakan bahwa oh inilah pemimpin masa depan. Jadi diminta Abi Talib ini membawa pulang anak ini supaya diamankan, tidak melanjutkan perjalanan. Lalu dibawa pulang, nggak lama kemudian datang dua orang dari Yahudi kalau nggak salah menanyakan ingin membunuh anak ini. Nah, yang menjadi peran saya adalah kenapa Abi bin Abi Thalib ini yang menjaga Rasulullah ini tidak mendapat hidayah. Semua kita tahu pada saat wafat ini dipengaruhi oleh Abu Lahab dan siapa satu lagi ya, pernah saya ceritakan ya. Rasul mengatakan, hai pamanku ucapkan ini. Tapi diingatkan, jangan, itu kita punya agama nenek moyang kita. Apakah kamu sudah lupa ya? Jadi menggelitik di saya, kenapa Abi Thalib tidak mendapat hidayah? Padahal beliau ini yang mengasuh Rasulullah, yang mengamankan dan segala macam. Ini kira-kira Ustaz, ini pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dua hal ini? Satu adalah Allah mengatakan di banyak ayat, akan memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Yang kedua, Abi Talib ini yang sangat berisai berdoa kok nggak dibuka hidayah ini. Ini kira-kira pelajaran apa Ustaz? Kira-kira. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustaz. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Is yang bertanya. Jadi memang itu sesuatu yang hidayah itu memang sesuatu yang oleh Allah sendiri disebutkan innaka la tahdi man ahbabta. Ya. Hilang ya Ustaz. Hilang ya suara Pak Ustadz. Ya, hilang suara Ustaz. Ya, mungkin sinyalnya nggak nyambung.